Indonesia itu nggak boleh tenang-tenang aja. Bukan artinya kita serahkan ke Tuhan pasrah, enggak. Tetap harus gerak cepat, lihat kenapa negara kita semakin tidak seksi, semakin tidak kompetitif di mata investor asing. Halo guys, ngeri banget nih, teman-teman tahu kan ya, kemarin ada berita heboh bahwa salah satu investor asing terbesar di Indonesia dari Korea yang namanya LG itu akhirnya resmi mencabut keputusannya untuk berinvestasi di Indonesia. Dan nilainya nggak main-main guys. Kamu tahu nggak nilai investasinya yang kabur dari Indonesia itu sekitar 130 triliun. Wih, ini salah satu proyek besar nih, ratusan triliun, tapi sayangnya kok bisa-bisanya ya gagal. Malah ya Koreanya kocar-kacir. Mereka kabur dari Indonesia, bawa duitnya pergi dari sini. Kok bisa guys? Kenapa ya? Salah satu perusahaan terkenal elektronik terbesar di dunia yang namanya LG. Lo tahu lo punya kulkas, handphone, AC, itu banyak yang merek Korea ya, merek LG. Dan ternyata mereka pada akhirnya batal investasi di Indonesia, nilainya nggak main-main sampai ratusan triliun. Nah kalau lo penasaran apa sih penyebab LG membatalkan keputusan niatan dia buat invest di Indonesia? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, kita baru saja dapat laporan fresh from the oven bahwasanya perusahaan elektronik terkemuka di dunia dari Korea Selatan yang namanya LG itu mencabut rencana mereka berinvestasi senilai 7,7 miliar dolar di Indonesia. 7,7 miliar dolar itu rupiahnya itu setara 130 triliun. Nah, investasi ini sangat-sangat spesifik nih karena ini berhubungan dengan rantai pasok bisnis kendaraan listrik yang namanya electric vehicle. Jadi bisnis yang diinvest sama LG itu berhubungan dengan prekursor, katode, pembuatan sel baterai dan lain sebagainya. Jadi intinya ini bisnis yang berhubungan dengan A to Z nih ya. Bahan bakunya, supply chain, bisnis mobil listrik dunia. Mobil listrik buat teman-teman yang belum tahu di Indonesia sekarang banyak ada yang punya BYD, Wuling, MG dan lain sebagainya. Semuanya itu komponen paling penting itu adalah baterai. Baterai itu mempengaruhi harga sampai 50% dari harga mobilnya sendiri. Jadi jangan heran ya kalau bisnis mobil listrik mau cuan besar di Indonesia atau mau jadi raja mobil listrik di dunia, mau nggak mau harus punya bisnis baterainya. Nah, LG ini mau fokus di bidang hulunya. Dia nggak mau bikin mobil, dia maunya bisnis baterainya. Menurut laporan resmi LG, keputusan dia batal investasi di Indonesia itu karena adanya perlambatan permintaan EV global dan lingkungan investasi yang menurut mereka nggak sesuai lagi dengan kondisi pasar. Nah, kalau salah satu kalimat yang diutarakan oleh pihak LG, alasan dia cabut investasi ratusan triliun dari Indonesia karena adanya perlambatan ya, permintaan alias pembelian EV di dunia ini, maka itu yang harus kita cek. Betul atau tidak sih sebetulnya permintaan EV secara global itu melambat? Nah kalau teman-teman lihat di layar kaca, faktanya informasi yang kita dapat, penjualan kendaraan listrik global diramal bisa tembus 20 juta unit pada 2025. Dan ada begitu banyak berita yang menjabarkan bahwa penjualan mobil listrik laris manis di pasar dunia dan kemungkinan besar bakal tumbuh terus. Nah kalau faktanya ternyata penjualan mobil electric vehicle ya, EV itu masih diminati loh oleh dunia. Orang-orang masih berbondong-bondong belanja mobil listrik di dunia ini. Terus lantas kenapa LG bilang permintaan EV di dunia melambat? Jadi pertanyaannya adalah sebetulnya LG ini bikin baterai buat mobil apa sih? Nah itu yang harus kita cek. Kenapa kita harus cek? Ingat ya, bisnis apapun yang paling penting itu marketnya, kuenya ada apa enggak. Nah karena bisnis LG itu adalah bisnis di hulu bukan di hilir, dia bukan jualan mobil, dia jualan bahan baku pembuatan baterai untuk mobil listrik. Kita harus cek kliennya LG itu siapa. Ternyata kliennya LG itu lu tahu ya, ada Toyota, ada Volkswagen, ada Hyundai, ada General Motor Amerika, lalu ada Renault Nissan nih. Nah, ada 5 merek terkenal di dunia yang kamu juga pasti pernah dengar merek-merek ini. Tetapi ya faktanya, kenapa kemudian sampai LG tutup? Lu tahu dari top 5 itu ada nggak sih yang mobil listriknya itu lu pakai di rumah? Karena kalau menurut dari layar kaca, lu bisa lihat datanya ya, 10 mobil listrik dengan volume penjualan tertinggi di dunia per Oktober 2024. Gue akan bacain dari 1 sampai 10. Tetapi lu lihat ya, merek yang tadi gue sebut ada nggak? Ingat ya, kliennya LG itu 5. GM, lalu ada Hyundai, ada Toyota, ada Volkswagen, dan ada Renault Nissan. Nah kita lihat ya, ada 10 mobil terlaris di dunia di tahun 2024. Nomor 1 ada Tesla Model Y, 84.000 unit. Nomor 2 ada BYD Song atau Seal, 72.000 unit. Lalu ada BYD Seagull atau Dolphin, 54.000 unit. Lalu ada BYD Kin Plus, 40.000 unit. Lalu ada BYD Kin L yang 39.000 unit. Nomor 6 ada BYD Seal 06, nomor 7 ada BYD Yuan Plus atau Atto 3, nomor 8 ada Wuling Mini EV,
Nomor 9 ada Tesla Model 3. Nomor 10 ada BYD Han. Anyway, dari semua yang gue omongin top 10 itu, lu pasti yang terngiang-ngiang adalah merek BYD terus. Ngulang terus. Betul toh? Terus satu lagi apa ya? Ada Tesla, ada Wuling. Dan ternyata selalu cek dan kita bandingkan dengan data yang tadi, ya nggak ada dari pabrikannya LG. Jadi dari situ ya logis aja ya kalau seandainya ya LG bisnisnya makin sulit. Kenapa? Karena klien-kliennya LG nggak bisa jualan. Lu nggak pernah lihat sampai detik ini mungkin Toyota punya mobil listrik di mana? GM di mana? Hyundai ya adalah 1-2 biji. Tapi teman-teman kalau lihat data penjualan mobil listrik di Indonesia aja lah di 2025. Jumlah mobil listrik yang dibikin Hyundai apa sih? Lu tahu ada Ioniq 5, ada Ioniq 6, dulu ada Hyundai Kona. Ya kalau dibandingkan dengan kompetitornya seperti BYD dan kawan-kawan ya jauh. Jadi dari situ lu bisa lihat bahwa oh ternyata memang mereka kalah perang. Karena ya faktanya ya semua merek mobil yang jadi kliennya LG kemungkinan besar lu gak pernah lihat mobilnya di Indonesia. Ya gue ulangin lagi, Toyota gak masuk top 10. Lu pernah lihat gak di Indonesia? Susah ya. Hyundai mungkin lu pernah lihat lah 1-2 Ioniq 5 atau Ioniq 6, gue juga suka lihat. Tapi ya jumlahnya jauh lebih besar BYD yang gue temuin di jalan. Ya kalau nggak BYD ya Wuling. Dalam list ini ada Tesla. Tesla termasuk top 10 penjualan mobil besar di dunia. Baterainya apakah pakai punya LG? Tidak. Mereka bahkan pakai baterai punyanya BYD namanya Blade Battery itu. Jadi di sini kita bisa lihat oh alasan LG yang bilang bahwa pasar EV dunia lagi lemah, ya benar yang lemah syahwat ya kliennya LG. Tapi kalau merek lain enggak, mereka makin berjaya. Nah alasan kedua, mengapa LG batal investasi di Indonesia itu mereka bilang karena lingkungan investasinya. Memang gimana sih lingkungan investasi di Indonesia? Ya jujur aja nih guys, kemarin kan sempat viral ya salah satu pabrik besar di dunia yang namanya BYD itu diganggu pembangunan pabriknya oleh ormas yang ada di Jawa Barat. Dan banyak berita yang bilang di situ ada aksi premanisme. Nah ini kan fakta yang betul-betul harus segera ditangani oleh pemerintah guys. Kok bisa-bisanya ya investor asing itu sampai tahu dan berita ini viral loh, bukan cuma di Indonesia. Berita ini viral di Hong Kong, di Shenzhen, di Tokyo, di Amerika bahwa aksi premanisme di Indonesia itu sangat mengerikan. Dan ini betul-betul menunjukkan bahwa negara itu tidak hadir. Kenapa? Karena tiap hari ada aja premanisme. Tiap hari ada aja premanisme. Kok bisa-bisanya negara kalah? Tolong dong. Ini sampai investor asing aja sampai takut. Indonesia ini dalam kondisi darurat guys. Kita itu punya pengangguran jumlahnya makin naik. Nah, kemarin 7 jutaan. Sekarang mungkin bisa naik lagi. Kalau ini gak segera ditangani, siapa yang mau buka pabrik di Indonesia? Gimana orang mau berusaha di Indonesia? Jujur aja ya teman-teman, kita mulai banyak loh yang pindahin pabriknya ke Vietnam, ke Thailand, sampai ada yang pindahin juga ke India. Karena udah merasa nggak kondusif iklim, lingkungan, investasi di Indonesia. Nah kalau ini sampai dibiarin terus-menerus berlarut-larut, menjadi apa negara ini? Bahkan teman-teman tahu ya, salah satu ketua himpunan kawasan industri di Indonesia itu sampai berkata bahwa kerugian akibat aktivitas organisasi masyarakat yang premanisme ini itu mencapai ratusan triliun rupiah. Dan ini merugikan dunia investasi kita. Padahal gini ya, banyak orang kalau buka usaha, contohnya ya, mereka nggak mau buka usaha itu di luar, di pinggir jalan. Nanti apa? Banyak preman, udah pastilah. Akhirnya mereka masuk ke dalam, masuk ke kawasan industri. Harapannya supaya lebih aman, tentram, damai, sentosa. Tapi ternyata masih diganggu juga. Atau kayak lu buka usaha kecil-kecilan, lu udah tau lah kenapa banyak orang kalau buka usaha atau sewa ruko maunya di dalam perumahan. Supaya ya nggak kena premanisme. Di dalam perumahan ada satpam, lebih rapi, lebih kondusif. So itulah adalah fakta yang terjadi di lapangan. Nah salah satu contoh yang bisa kita ambil di sini juga yang paling parah itu adalah biasanya hal yang tidak kelihatan oleh mata. Yang kelihatan oleh mata adalah LG kabur dari Indonesia nilainya ratusan triliun. Tapi LG itu kan orang yang mau invest terus dia batal ratusan triliun. Gimana kalau orang yang batal dari awal yang nggak mau masuk Indonesia padahal tadinya mau masuk belum sempat masuk itu langsung batal, itu ternyata nilainya juga ratusan triliun. Beda loh, ada yang udah masuk terus kabur. Tapi ada yang baru ngeliat aja udah ketakutan. Ternyata jumlahnya kalau lu hitung itu juga ratusan triliun. Kalau di total, jangan-jangan total ini ada ribuan triliun yang menguap begitu saja. Padahal itu bisa menyediakan lapangan kerja di Indonesia. Tetapi dikit-dikit kena palak, dikit-dikit kena palak. Ya kan gak bener. Terus gimana caranya negara kita bisa maju? Katanya mau jadi negara industri. Katanya mau menyediakan lapangan kerja. Katanya mau ngasih makan rakyatnya. Tapi kalau kita selalu kalah sama premanisme, lama-lama gue pikir ya, CIA itu gak perlu repot-repot hancurin Indonesia loh. Soalnya di Indonesia preman-premannya udah banyak. Yang jauh lebih galak, lebih ganas dibandingkan CIA. Lama-lama kalau lu pikir ya, jangan-jangan preman-preman ini semua antek-antek asing nih lama-lama. Kok bisa-bisanya ya, sampai investor besar aja dibikin terkencing-kencing, terbirit-birit ketakutan sama mereka. Ini ngeri loh, gak pakai nuklir loh.
tapi mereka mempunyai kekuatan yang bisa menakuti investor, yang bisa membuat investor asing lari terbirit-birit. Menurut gua ngeri sih. Menurut lu gimana guys? Dan kenapa sih guys pemerintah sampai detik ini tidak dapat mengatasi keresahan dari para pengusaha atau investor ya terkait keberadaan ormas-ormas preman-preman seperti ini? Menurut lu kenapa ya? Kenapa pemerintah nggak bisa ya? Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, good news guys, Sekolah Saham BNX season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempet join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7 dan ini seru banget karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lu ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama. Hanya di Sekolah Saham BNX season 7 tentang emiten-emiten dan prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama. So tunggu apa lagi guys? Buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.sekolahsahambnx.com. Bahkan kemarin ya ada gubernur kesayangan kita yang namanya Gubernur Deddy Mulyadi dari Jawa Barat. Satu-satunya mungkin gubernur di Indonesia yang waras dan punya otak. Ternyata gubernur kesayangan kita ini tergerak juga hatinya untuk melawan preman-preman ini guys. Bahkan dia punya ide yang sangat revolusioner, dia sampai bikin tim ya. Dia bikin satgas anti premanisme. Karena dia menyadari keberadaan ormas preman ini sudah sangat meresahkan bangsa kita. Tapi sayangnya ini level KDM ya, Kang Deddy aja ya. Ketika dia udah bikin ide untuk memberantas premanisme, apa yang terjadi guys? Itu langsung banyak ledakan ya, polemik baru. Rakyat yang mewakili masyarakat katanya itu menentang rencana Deddy Mulyadi untuk menutup ormas-ormas preman ini. Nah yang membingungkan guys ya, satu hari setelah Gubernur Deddy Mulyadi ini bikin pernyataan dia mau memberantas premanisme, apa yang terjadi? Ternyata Gubernur kesayangan kita, Kang Deddy Mulyadi malah membuat permintaan maaf kepada masyarakat. Nah ini orang jadi bingung nih, kok bisa-bisanya ya gubernur kita apa ditakut-takutin ya? Harapannya sih enggak ya guys, harapannya ya berhasil lah kita menang melawan premanisme. Karena kalau tidak ya, batalnya investasi LG di Indonesia itu bukan cuma jadi yang terakhir, tetapi bisa jadi awal dari eksodus besar-besaran pengusaha-pengusaha asing yang ada di Indonesia untuk cabut dari Indonesia. Dan ini adalah kerugian besar. Sekali lagi ya, Indonesia ini berada di posisi darurat detik ini karena angka pengangguran itu udah sampai lebih dari 7 juta manusia. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia yang gua datangi, provinsi, kota, kabupaten, itu ada yang angka penganggurannya itu bisa sampai 20% guys. Dari jumlah penduduknya itu pengangguran, kan ngeri ya. Artinya lu kalau pergi ke jalan, lu salamin 10 orang di kota itu, di kabupaten itu, 2 dari 10 orang yang lu salamin tuh nganggur guys. Itu kan ngeri loh. Nah kita gak mau dong ini kejadian di Indonesia dan makin parah. Bahwa apa pengangguran makin banyak, premanisme makin banyak, ujung-ujungnya apa? Orang-orang nganggur ini bentuk ormas atau join ormas. Tambah ribet lagi negara ini ngelolanya. Karena akibatnya negara ini malah kelebihan beban. Orang-orang pengangguran yang tidak bayar pajak, yang tidak berkontribusi terhadap pembangunan negara, tetapi adanya merongrong para pengusaha dan investor. Nah by the way ya, ada sebetulnya kisah lain ya dari sudut pandang investor ya tentunya tentang prahara yang terkait dengan kaburnya ya duit LG, investasi LG di Indonesia. Salah satu yang viral itu adalah berhubungan dengan, kalau teman-teman tahu ya, banyak orang yang bilang Korea itu sakit hati di Indonesia. Ya teman-teman lihat ya, Korea itu buka pabrik mobil listrik di Indonesia pertama kali itu namanya Hyundai. Hyundai buka di Indonesia, ketika dia mau jualan di Indonesia, itu mereka dikasih syarat harus buka pabrik. So apa yang dilakukan Hyundai? Mereka buka pabrik. Tetapi nggak lama berserang, tiba-tiba masuk investor mobil dari China. Banyak, ada BYD, ada Wuling, ada Aion, ada Chery, ada MG. Wah macam-macam deh pokoknya jumlahnya guys, dan ini jumlahnya bakal makin besar ya. Cuman yang membingungkan adalah mereka per detik ini belum punya pabrik loh kayak Hyundai. Tapi kok udah bisa ya jualan mobil? Oh ternyata mereka mendapatkan fasilitas insentif dari pemerintah. Mereka tidak perlu bangun pabrik,
mereka bisa langsung jualan. Ya asalkan dalam 2-3 tahun mereka beneran bakal invest pabrik di Indonesia. Is this a good thing? Ya jujur menurut gue ini bagus lah. Ini insentif lah. Ini bisa memicu orang untuk lebih semangat lagi untuk berinvestasi bangun pabrik di Indonesia. Tetapi buat investor lama gimana? Ya investor lama gigit jari. Di sini ya ada Hyundai. Yang bukan mungkin sih, gue yakin pasti. Itu mereka merasa sakit hati ya giliran Cina datang lu kasih fasilitas karpet merah, giliran gue. Mereka harus buka pabrik dulu di sini dan mereka pun jualan waktu itu di harga yang sangat mahal ya. Karena zaman dulu belum ada tuh insentif buat pembelian mobil listrik. Tapi di eranya BYD ya, lu bayar mobil listrik itu udah jauh lebih murah. Bukan hanya dari segi harga loh. Mereka even belum ada pabrik di sini. Tetapi udah ada insentif pajak. Udah ada insentif yang berhubungan dengan PKB. Misalkan PKB tahunan lu jauh lebih murah. Nah itu semua di eranya si Hyundai itu belum ada tuh fasilitas itu. Sekarang malah jadi ada. Sakit hati gak kalau lu bayangin lu jadi Hyundai? Giliran orang Cina jualan, lu belain. Mobil-mobil Cina lu kasih insentif. Giliran zaman gua gak ada nih orang Korea nih. Dari sudut pandang itu tentu saja ya Hyundai pasti merasa sakit hati lah dan gigit jari lah. Tetapi gua jujur nih kasih pandangan gua sebagai Benix tentunya. Gua salah satu orang yang sebel juga dengan gaya Hyundai jualan. Ini sebelum masuknya BYD ya. Hyundai jualan di Indonesia dengan harga yang tidak masuk akal. Jujur aja harga mobilnya jauh lebih mahal dibandingkan yang seharusnya. Bahkan ada beberapa mobil Hyundai itu yang dijual sampai harganya di atas miliaran guys. Contohnya Hyundai Ioniq 6 yang menurut gua nggak logis ini mobil harganya di atas 1 miliar. Gua rasa kalau BYD datang ke sini bikin mobil yang sama harganya bisa 600-700 juta dan itu menguntungkan buat kita. Akibatnya apa? Customer bisa dapat pilihan mobil yang harganya jauh lebih kompetitif, murah, berkualitas, teknologinya canggih. Ya kalau Hyundai tetap ngotot dengan jualan gaya yang sangat-sangat mahal ya menurut gua kapan bisa populer mobil listrik di Indonesia? Ya nggak bisa lah. Dan Indonesia sangat butuh untuk mobil listrik itu sukses besar loh. Teman-teman tahu kenapa? Karena Indonesia adalah negara importir minyak terbesar di Asia Tenggara. Kita sangat membutuhkan mobil listrik itu menjadi segera populer. Tapi kalau harganya semahal Hyundai, miliaran siapa yang mau beli? Kita butuh yang murah, berkualitas. Harga kalau bisa di bawah 300 juta. Iya, itulah faktanya. Itulah kue terbesar di Indonesia. Nah gue sendiri berharap memang penjualan mobil listrik di Indonesia itu bisa sampai 300 ribu lah setahun. Itu di angka yang sangat sustainable untuk negara kita bisa bilang oh negara kita udah convert ke mobil listrik. Dan ini sangat membantu devisa negara karena negara jadi tidak usah lagi impor bensin, impor minyak dari luar negeri yang kita bayar pakai dolar. Padahal lu tahu juga rupiah makin lama makin melemah. So kalau seandainya makin banyak orang yang sadar itu dan beralih ke mobil listrik, tentu saja logikanya berarti kebutuhan kita untuk impor minyak dalam dolar dan menggadaikan rupiah itu akan berkurang drastis. Makanya gue sangat senang kalau makin banyak orang yang pakai mobil listrik. Karena lu harus stop memperkaya raja-raja Arab itu yang main itu. Buat apa lu perkaya mereka? Mereka udah begitu kaya, hobinya sana sini. Lu mau tambah lagi duitnya pakai lu? Jangan. Kalau lu beli mobil listrik, yang lu perkaya adalah pengusaha lokal, rakyat lu sendiri. Kenapa? Karena kalau pakai mobil listrik bahan bakunya itu dari batu bara. Tambangnya ada di Sumatera, ada di Kalimantan, memperkerjakan warga lokal. Dibanding lu kirim duitnya ke Timur Tengah. Nanti duit lu dipakai. Nah, selesai. Nggak masuk akal. Jauh lebih waras dan manusiawi buat lu beli mobil listrik. Makanya gue sangat senang ketika kemudian datang investor asing BYD buka pabrik di sini. Gue yakin wah bakal makin tinggi nih penjualan mobil di Indonesia, which is a good news khususnya di mobil listrik karena itu artinya lu membela rupiah, lu cinta tanah air. Tapi itu bukan artinya juga gue tidak kecewa ya dengan keluarnya investasi LG. Ya karena suka nggak suka duit 100 triliun itu ya cukup banyak lah. Dan gue rasa itu berpengaruh bisa menciptakan ribuan tenaga kerja khususnya untuk orang Jawa Barat yang hari ini banyak banget yang nganggur. Dan kalau lu telusuri lagi ya, LG itu sebetulnya udah ada niatan buat bikin baterai di Indonesia dari tahun 2020. Tetapi mereka tunda-tunda terus keputusan investasinya. Groundbreaking aja ya menurut Dirjen Minerba di Kementerian SDM si Pak Triwinarno itu dia bilang sebetulnya ya memang groundbreaking aja dari LG ini udah gak jadi-jadi nih. Kapan sih peresmian pabriknya? Gak pernah tepat waktu mereka nih. Jadi udah lewat berapa tahun mereka gak pernah lakukan peresmian pabrik dia itu. So malah sebetulnya dari sudut pandang pemerintah, lu serius apa nggak sih invest di Indonesia? Kalau nggak cabut aja deh lu, keluar aja deh lu. Banyak orang lain yang mau invest di Indonesia.
Contohnya Huayo. Huayo itu adalah perusahaan teknologi baterai ya. Dia bermain di bidang material bahan baku baterai yang berbasis lithium ion. Dan mereka adalah salah satu perusahaan yang paling canggih detik ini dalam bahan baku, supply chain, bahan-bahan pembuatan baterai. Jadi jangan khawatir lah, memang ada banyak investor asing juga yang mau masuk menggantikan posisinya LG itu. Tetapi teman-teman, lu tahu nggak kabar ini kira-kira bakal jadi kabar buruk atau kabar baik nih buat investasi di Indonesia? Karena gue baru pulang nih dari Bangka Belitung dan di situ banyak pengusaha-pengusaha yang jualan timah ya sampai ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah khususnya untuk pabrik-pabrik yang rencananya bakal jadi pabrik baterai ini. Mereka sendiri udah mulai ketar-ketir ketakutan. Kenapa? Karena pembelian timah mereka diprediksi pun akan makin sedikit. Kalau seandainya tidak ditemukan pengganti buyer besar yang namanya LG ini. Ingat loh, ini bisnis triliunan, makanya banyak orang yang sekarang lagi ketakutan nih Bangka Belitung karena penghasilan mereka akan berkurang drastis. Mungkin bahkan sudah berkurang drastis. Karena ya timah mereka nggak bisa lagi mau dijual kemana. Kalau pabrik baterai tutup terus mau jual kemana, tukang solder. Ya itulah realitanya. Terus yang jadi pertanyaan gimana ya reaksi, tanggapannya Pak Prabowo. Nah teman-teman bisa lihat di layar kaca. Soal LG lengkap Pak, perusahaan LG lengkap dari Indonesia. Kira-kira mungkin dari perusahaan lain atau dari negara lain kerjasamanya? Ya pasti ada, tenang aja. Ya. Indonesia besar, Indonesia kuat, ya. Indonesia cerah, Indonesia cerah. Itu Presiden Prabowo itu tetap yakin ya bahwa kerjasama dengan perusahaan lain terkait pengembangan baterai kendaraan listrik itu pasti ada. Karena ya negara Indonesia ini negara besar, negara kuat, masa depannya cerah. Artinya pasti ada penggantinya LG ya. Tadi gue udah kasih bocoran. Kemungkinan besar akan masuk diganti dengan Huayo dari China. Tapi bukan artinya negara kita harus santai-santai nih guys. Karena jujur aja ada begitu banyak PR yang harus kita perbaikin. Kalau Indonesia mau menjadi pusat ibu kota dunia dalam hal produksi baterai mobil listrik. Jangan bikin komentar-komentar yang ngasal. Nah makanya jadi seru nih guys. Kenapa kemudian yang kasih komentar itu Hasyim Joyo Hadikusumo ya. Padahal beliau kan bukan menteri ya di Republik ini ya. Bukan menteri SDM, bukan menteri perindustrian. Tetapi yang malah kasih komentar tentang batalnya investasi LG senilai 130 triliun ini malah Hasyim loh. Apa yang jadi pertanyaan ini? Terus kenapa komentarnya juga ketika investasi LG batal invest di Indonesia? Jawabannya ya kita serahkan ke Tuhan lah. Kata beliau. Ya bagus juga sih tetap religius. Tapi tetap menurut gua Indonesia itu gak boleh tenang-tenang aja. Bukan artinya kita serahkan ke Tuhan pasrah. Enggak. Tetap harus gerak cepat lihat kenapa negara kita semakin tidak seksi, semakin tidak kompetitif di mata investor asing. Walaupun tadi gua udah kasih bocoran ya. Ada investor asing yang bakal masuk jadi penggantinya LG si Huayo. Bukan artinya kita harus santai-santai aja dan berpasrah. Enggak. Ini malah jadi peluang nih buat pemerintah untuk segera membersihkan. Tadi ya, gue kan udah bilang ada begitu banyak hal yang tidak efisien di Republik ini. Udah soal ormasnya lah, premanismenya lah, soal sampahnya, soal lingkungan, soal perizinan yang berbelit-belit, birokrasinya begitu banyak. Itu kan sebetulnya harus segera dirapikan guys. Udah bukan zamannya lagi. Lu mau buka usaha di Indonesia malah kena palak. Mau ciptakan lapangan kerja di Indonesia malah dikadalin sama PNS-nya. Dirampok sama pejabat-pejabatnya di daerah maupun di pusat. Gua rasa udah berubah lah zaman. Kenapa lagi lu masih punya mentalitas feodal begitu? Udah bagus ada orang yang mau invest di Indonesia lu. Malah diinjek, dirampok, ditekan sana sini. Menurut gue ya udahlah nggak begitulah. Malah ini adalah momen nih buat kita Indonesia untuk bikin kondisi situasi investasi yang kondusif. Peraturan disederhanakan, deregulasi, dimudahkan, perpajakan dibantu, lu bingung tanya dikasih konsultan pajaknya. Jadi nggak ribet sebetulnya, tetapi ya sayang kalau masih mentalitasnya itu ngerjain. Investor asing disuruh masuk, disuruh invest sampai di dalam apa yang terjadi digebukin bareng-bareng, dirampok bareng-bareng, diperas bareng-bareng, udah lewat lah eranya. Bagus sih percaya sama Tuhan ya bagus lah, tapi jangan berserah, jangan pasrah. Kita harus bisa gunakan momen ini sebaik-baiknya nih untuk mulai membangun negara kita. Nation building. Bukan lagi bangun bisnis keluarga sendiri. Atau bukan lagi memperkaya kroni sendiri. Tapi udah memikirkan bagaimana membangun bangsa. Jadi mentalitasnya nation building. Ya inilah saatnya sih menurut gua nih kita harus kawal bareng-bareng. Kamu setuju gak kalau Benix dukung Kang Deddy Mulyadi ya? Untuk membantai ya, memberantas aksi premanisme, tukang palak. Yang menakut-nakuti pengusaha dan investor yang ada di Indonesia. Kalian setuju gak sih itu sebaiknya segera diberantas, dilawan? Masa sampai level gubernur aja sampai minta maaf? Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf
apabila saya setiap hari membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya. Sedih banget negara kita kalah sama preman. Sedih gak sih? By the way, gimana nih menurut kalian nih? Lu setuju gak sih dengan kebijakan yang diambil Kang Deddy Mulyadi? Dan yang lebih penting lagi di sini kita mau bahas, menurut kalian alasan sebetulnya ya, kok bahasanya LG ini pelintat-pelintut ya, kayak kesan-kesannya ada sesuatu yang dia tutup-tutupi nih alasan sebenarnya. Menurut lu alasan sebenarnya LG kabur dari Indonesia itu apa sih? Kenapa dia membatalkan investasi senilai ratusan triliun itu? Dan yang paling penting guys, tindakan apa nih yang bisa diambil oleh pemerintah ya supaya kejadian LG ini gak terulang lagi? Apalagi dalam utamanya agenda pemerintah melawan para premanisme ini. Menurut lu tindakan apa yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi hal seperti ini ya? Apakah udah saatnya nih pemerintah maju seperti Deng Xiaoping, lawan, tembak di tempat? Setuju gak lo kalau Indonesia seperti itu? Ayo guys, segera kirim komentarmu di kolom di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Ditunggu. Salam sehat, salam cuan. Jangan lupa subscribe ya sekarang juga. Bye-bye.